Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibina wa ashabihi al-ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kedua, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asharal awakhir min Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan wa akhwati fillah, memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, derajat pahala yang Allah berikan kepada umatnya semakin tinggi. Artinya, semakin banyak kita beribadah dan beramal di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita terima. Nah, di sini salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid sambil melakukan kegiatan yang bernilai ibadah. Ikhwan wa akhwati fillah, iktikaf sendiri artinya yaitu menetap di dalam masjid. Beriktikaf bukan hanya berdiam diri dan tertidur di masjid, namun melakukan amalan-amalan lain seperti salat sunnah, berzikir, tadarus, ataupun mengikuti kajian. Tentunya dalam beriktikaf ini harus diiringi dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh. Adapun niat beriktikaf yaitu nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fi, yang artinya saya berniat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Ikhwan wa akhwati fillah, jika kita mengikuti iktikaf Rasulullah SAW, beliau beriktikaf pada 10 Ramadan terakhir mulai pada tanggal 20 Ramadan sore. Mengapa sore? Karena perhitungan bulan Komariah itu tidak dari jam 12 malam, melainkan usai maghrib. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu iktikafnya pada akhir waktu 20 Ramadan dan memasuki malam ke-21 Ramadan. Ada beberapa versi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terkait kapan selesainya beliau melaksanakan iktikaf tersebut. Namun, versi manapun yang kita pakai, keduanya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini iktikaf selama 10 hari di akhir Ramadan seperti tempatnya di Masjid Nabawi. Jadi, di bulan yang istimewa ini, sempatkanlah kita sebagai umatnya untuk mengikuti jejak beliau dengan beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ikhwan wa akhwati fillah, hikmah yang bisa kita dapat dari iktikaf ini adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan menghidupkan hati mu'takif dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, manfaat dari kegiatan iktikaf ini diantaranya adalah mendatangkan ketenangan, ketentraman, dan cahaya yang menerangi hati. Berikut juga di sini ada 5 keutamaan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang harus kita ketahui. Yang pertama, mencari malam Lailatul Qadar. Untuk bisa bertemu pada malam Lailatul Qadar, kita harus memperbanyak ibadah di kala malam. Dengan melakukan iktikaf, kita akan bisa lebih fokus melakukan banyak kegiatan ibadah,
seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat qiyamul lail, dan kegiatan bermanfaat lain. Insya Allah, jika kita beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, kita akan bisa lebih berpeluang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Yang kedua itu ada terjaganya dari perbuatan maksiat. Karena menjauh sejenak dari hiruk-pikuknya dunia, kita akan lebih terlindungi dari bermacam jenis perbuatan maksiat. Iktikaf juga bisa mencegah kita dari kebiasaan bergosip, kalap berbelanja, atau urusan zuhud lainnya. Yang ketiga, itu ada sholat menjadi lebih khusyuk. Hablum minallah, atau hubungan antara Allah dengan manusia bisa semakin terbentuk jika kita melakukan iktikaf. Karenanya, kita sambil berlatih agar ibadah sholat kita bisa menjadi lebih khusyuk, terutama saat sholat fardu. Karena sholat fardu itu bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai manusia, namun karena kita manusia lebih membutuhkannya. Yang keempat itu ada memberi kesempatan untuk evaluasi diri. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tampak, semut di seberang lautan tak tampak. Artinya, manusia itu lebih mudah mengevaluasi kesalahan orang lain ketimbang kesalahannya sendiri. Nah, momen beriktikaf bisa memberikan kita ruang dan kesempatan untuk melongok ke diri sendiri tentang hal-hal negatif yang sudah kita lakukan selama ini. Harapannya, setelah kita melakukan iktikaf ini, kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang jauh dari perbuatan tercela. Yang kelima, itu mengajarkan berlaku sabar dalam menjalankan amal soleh. Selain menjauh dari perkara zuhud, beriktikaf juga bisa mengajarkan kita untuk menerapkan sifat sabar selama menjalankan amal ibadah. Kita dituntut tidak tergesa-gesa melaksanakan sholat, membaca Quran, berzikir, membaca buku agama, dan amal soleh lainnya. Iktikaf juga bisa membuat kita lebih merasakan getaran hati saat melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, dari sini kita akan lebih paham mengenai tentang keutamaan dari iktikaf. Jika kita nggak sempet nih melakukan iktikaf selama 10 hari penuh di akhir Ramadan, minimal kita bisa menyempatkan 1 hari untuk beriktikaf di masjid. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.